Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua pagi ini bisa hadir di masjid sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita masih melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kita sudah membahas makalah yang ketiga dari bab rubai, bab yang isinya 4 poin nasihat. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas ya, makalah yang ketiga ini merupakan makalah dari sebagian ahli hikmah yang menyatakan bahwa arba'atun qabihatun, ada 4 hal yang buruk ya. Lakin arba'atun minha akbah, tetapi ada 4 hal lain lagi yang lebih buruk dari 4 hal yang pertama ya. Yang pertama adalah adzambu minasyabbi qabihun wa minasyaikhi akbah ya, dosa dari anak yang masih muda itu buruk, tetapi dosa dari orang yang sudah tua itu lebih buruk. Wal istighalu bid dunya minal jahili qabihun wa minal alimi akbah. Yang kedua, menyibukkan diri dengan dunia ya, dari orang-orang yang bodoh itu buruk. Tetapi kalau ada orang alim kok menyibukkan diri dengan dunia itu lebih buruk. Wattakasulu fit ta'ati jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wat talabati akbah. Malas di dalam taat kepada Allah dari siapapun orangnya ya, itu buruk. Dan malasnya orang alim dan juga para santri, para mahasiswa, para pelajar itu lebih buruk. Wattakabburu minal aghniyai qabihun wa minal fuqara'i akbah. Takaburnya atau sombongnya orang yang kaya itu buruk, tetapi kalau ada orang
miskin, fakir kok sombong, nah itu lebih buruk gitu ya. Dua yang pertama sudah kita bahas ya, yang terakhir kemarin sore. Nah pagi ini kita akan meneruskan poin yang ketiga, wattakasulu fit ta'ati min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wat talabati aqbah. Wattakasulu fit ta'ati, malas di dalam taat. Kalau Jawanya itu apa itu? Aras-arasen ya. Ya, kalau di pondok sering diterjemahkan dengan aras-arasen ya. Malas ya, malas itu bahasa Jawa juga malas ya. Jadi malas ya. Ya, malas di dalam taat ya. Nah, taat sendiri itu apa? Oleh Imam Nawawi diberi penjelasan dengan sangat singkat, muwafaqati amrillahi ta'ala ya. Jadi yang dimaksud dengan ta'ah itu ya adalah muwafaqatu amrillahi ta'ala. Jadi apa? Nyocoki ya. Jadi muwafaqah itu kan apa namanya? Gatuk itu ya. Gatuk. Makanya ada hidayah taufik, itu hidayah yang menjadikan antara kehendak kita dengan kehendak Allah itu menjadi nyambung, cocok gitu ya, bertemu begitu ya. Jadi bertemunya semua perintah Allah ya, cocoknya dengan perintah Allah itu taat. Ya artinya kalau Allah memerintahkan kita untuk puasa ya, nah, kita puasa itu kan nyocoki dengan perintah Allah itu, ya itu taat namanya itu. Ya, kita diperintahkan Allah untuk sholat, kita sholat, ya itu taat itu namanya. Kita diperintahkan membayar zakat, kita zakat, itu ya taat namanya itu. Ya. Ya termasuk taat itu ya di dalam meninggalkan larangan Allah ya. Jadi yang namanya ajaran Allah itu kan ada dua ya. Jadi ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya larangan. Nah, kalau yang diperintahkan itu taat, kalau dilarang itu ditinggalkan ya. Nah, jadi itu taat ya. Lah taatnya min jami'in nasi ya. Ketaatan dari semua manusia siapapun dia ya. Orang awam atau orang alim atau orang rakyat atau pejabat ya. Ya siapapun lah ya. Kalau orang itu bisa taat itu baik ya. Taatnya baik ya. Ini kita kan tidak bicara taat, malas dalam taat ya. Jadi kalau siapapun kok malas dalam taat ya, artinya tidak mau taat begitu ya, malas-malasan, aras-arasan, kon sholat ya wegah, kon poso ya wegah, kon zakat ya wegah ya. Nah itu buruk itu ya, buruk. Nah wa minal ulama'i wat talabati ya akbah ya. Kalau malasnya ulama dan juga malasnya para santri ya, yang dimaksud dengan thalabah itu ayil ladzina yatlubunal ilma ya, orang-orang yang sedang menuntut ilmu ya, itu buruk itu. Jadi kalau sudah jadi alim, apalagi kalau sudah alim masih santri saja itu kok malas-malas di dalam taat itu buruk ya, lebih buruk. Saya kira jelas ya, ini saya kira sangat bisa difahami ya. Mari kita coba untuk berikan penjelasan lebih lanjut ya. Bapak dan Ibu-ibu, di dalam makalah yang kedua yang baru saja kemarin kita bicarakan itu kan
berbicara mengenai yang baik ya. Kalau ini berbicara yang buruk, kemarin berbicara mengenai yang baik. Jadi ada 4 yang baik itu diantaranya adalah al-adl ya. Nah adil itu oleh Imam Nawawi disebut dengan at-tawassutu bainal ifrati wat tafrid ya, pertengahan antara ifrat dan tafrid. Ifrat itu berlebihan, kalau tafrid itu AB atau kekurangan ya. Dalam hal apa? Dalam apa saja, termasuk dalam hal ibadah ini ya, dalam hal taat kepada Allah ini ya. Jadi kalau kita taat kepada Allah itu yang bagus itu ya pertengahan ya, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak berlebihan, tidak kekurangan ya. Kemarin ketika membahas ini sudah saya jelaskan ya, yang berlebihan itu dulu pernah ada kasus ada 3 seorang sahabat ya, yang satunya itu supaya dianggap hebat di dalam beribadah itu berjanji akan puasa terus menerus ya, setiap hari puasa, tidak pernah tidak puasa, maunya begitu. Yang satunya lagi berjanji untuk setiap malam itu sholat malam terus, tidak pernah tidur ya. Yang satunya lagi berjanji supaya ibadahnya itu ben hebat begitu, lalu tidak akan menikah seumur hidup ya. Nah sampailah informasi ini kepada Nabi ya. Kemudian Nabi ketika ketemu mereka ya, apa benar kamu itu mengatakan begini dan begitu? Betul. Loh, lah kamu kok hebat sekali ya. Kira-kira Nabi begitu ya toh. Wong aku ini rasul, aku ini orang yang paling baik di antara kamu. Itu aku ini ya memang sering puasa, tapi juga sering kali tidak puasa. Aku ini sholat malam ya sholat malam ya. Ya bahkan sholat malamnya Nabi sampai digambarkan hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya itu bengkak-bengkak Nabi itu saking lamanya. Meskipun toh lama dalam sholat malam Nabi itu juga tidak sepanjang malam sholat terus, enggak. Ya tidur juga Nabi itu. Nah, yang satunya lagi, ya aku ini ya orang terbaik di antara kamu, tapi aku ya nikah gitu. Lah kok kamu kok hebat sekali mau enggak nikah, ya enggak tidur, enggak makan ya, puasa terus ya. Nah, itu dianggap berlebihan oleh Nabi itu. Ya. Ya akhirnya yang sedang-sedang saja, yang tengah-tengah saja ya. Sebab kalau yang malas ya, malas sampai kurang itu juga disebut dengan tafrid, itu juga tidak baik, buruk makanya ya. Jadi maka bermalas-malasan dalam taat itu ya tidak baik, alias buruk itu ya, alias buruk. Ya sehingga memang sekali lagi idealnya itu di tengah-tengah itu ya. Jadi di sini digunakan istilah at-takasul ya. At-takasul itu ya malas artinya ya. Ya. Makanya kalau ada orang namanya kaslan ya, kaslan itu sebenarnya di kata-kata ya kaf, sin dan lam itu ya, kasalun itu ya pemalas sebenarnya itu. Tapi kan ada orang itu mungkin nggak ngerti artinya ya, tapi dikiranya asal bahasa Arab itu lalu namanya kaslan ya. Saya itu punya Pak Adi di Demak sana namanya kaslan itu ya. 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 Jadi malas itu disebut dengan istilah takasul ya. At-takasul. Nah, istilah lain yang nampaknya terkait dengan malasnya ibadah itu ada yang lebih populer yaitu istilah futur ya. Jadi futur itu seakar kata dengan istilah fatrah itu ya. Kalau fatrah itu masa berhenti, masa jeda ketika tidak ada nabi di satu periode tertentu ya. Makanya masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad disebut dengan masa fatrah gitu ya. Nah, fatrah yang dalam pengertian futur itu jeda dalam ketaatan ya. Boleh dikatakan lalu kemudian tadi itu malas-malas tadi itu ya. Ketika di dalam kondisi diri kita itu ada sifat lemah ya,
malas di dalam beribadah kepada Allah itu, malas di dalam taat kepada Allah itu. Ya. Lah nampaknya ya malas di dalam beribadah kepada Allah ini nampaknya ada yang permanen, ada yang temporal memang ya. Kalau malasnya orang munafik itu permanen itu, ya. Di dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang menyatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurullaha illa qalila. Ya. Jadi orang munafik itu kan ingin menipu Allah, ingin mengelabui Allah. Orang munafik itu kan orang yang tidak beriman, tapi di hadapan manusia atau di hadapan orang itu menyatakan beriman. Ya, kalau orang mukmin kan jelas, ya, lisannya menyatakan iman, perbuatannya menyatakan iman, hatinya juga iman. Ya, kalau orang kafir, dalamnya juga memang tidak iman. Perbuatannya, perkataannya juga menunjukkan tidak iman. Lah orang munafik ini kan setengah-setengah nih ya. Sebenarnya hatinya tidak iman, tapi dia menipu Allah supaya dikiranya itu beriman. Ya. Lalu akhirnya ya tadi itu, ya, secara zahir lalu kemudian seperti orang beriman, ya, dia sholat, ya, ikut sholat, ya, menipu Allah dia, ya. Padahal Allah lah yang menipu dia sungguhnya. Dikiranya Allah itu bisa ditipu, tidak bisa ya. Orang munafik malah justru nanti akan disiksa fid darkil asfali minan nar, ya, itu. Tapi dia tidak sadar. Ya. Nah karena dia itu pura-pura, ya, sehingga kalau sholat dia sholat, ya, tapi sholatnya itu kusala. Ya, kusala ya sama dari kata-kata kaf, sin dan lam itu artinya itu malas. Jadi orang munafik itu kalau sholat ya bermalas-malasan, ya, yuraunan nas, ya. Orang munafik itu kalau sholat itu hanya ingin dipuji manusia, ya, ingin dilihat manusia. Wala yadhkurullah illa qalila. Dan orang munafik itu ya sama sekali sebenarnya tidak ingat Allah. Kalau ada ingat kepada Allah ya sedikit saja, ya, itu. Ya. Nah, ini sifat munafik secara eksplisit digambarkan Allah seperti itu. Ya, nah ini mungkin malas yang permanen ini, ya. Tapi memang ada malas yang namanya malas temporal, ya, yang tidak permanen, ya, ya, dan itu kan memang sejalan dengan pernyataan dalam terkait dengan iman kita itu yang sering dinyatakan sebagai al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kan memang bertambah dan berkurang, ya. Kadang-kadang tuh iman tuh begitu tebelnya, tapi kadang-kadang iman itu lalu sok turun, sok menipis, ya. Nah ketika iman menipis itulah kadang-kadang kita itu kan ada rasa malas itu, ya. Kalau idealnya kita mah harus istiqomah di dalam hidup itu, ya, di dalam ibadah itu. Tapi nyatanya secara psikologis ada, ya, masa-masa ketika kondisi kita itu menjadi lemah, menjadi agak malas itu, ya. Nah kalau malasnya itu tidak malas dalam pengertian sampai dengan malasnya orang munafik itu, selama itu masih di dalam koridor iman, ya, insya Allah masih bisa diperbaiki, ya. Makanya kita diperintahkan untuk memperbaiki iman setiap saat itu, ya. Jaddidu imanakum itu. Kita diminta untuk selalu memperbarui iman itu, ya. Kemarin dalam kitab Nashahul Ibad ini dengan ungkapan jaddidis safinah, ya. Jadi kita diminta untuk memperbarui perahu kita, ya. Fa innal bahra amik, karena sungguhnya lautan itu sangat dalam itu, ya. Jadi kita diminta untuk selalu memperbaiki itu iman kita itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang sekali lagi, ya. Jadi ini intinya tadi saya ingin menjelaskan ibadah atau taat itu berlebihan, ya.
tidak baik, ya, kurang, ya, malas-malasan juga tidak baik, alias buruk, ya. Ya, sehingga memang idealnya itu ya yang tengah-tengah itu. Nah, yang tengah-tengah itu apa ya? Kesungguhan itu, sungguh-sungguh itu. Ya, sungguh-sungguh dalam ibadah itu. Ya. Yang dalam bahasa Arabnya gunakan istilah juhdu itu, al-juhdu itu, ya, bersungguh-sungguh itu. Berusaha, berjuang, ya, semampunya, ya. Tidak berlebihan tapi juga tidak kurang gitu, ya. Jadi, nah, yang dinilai Allah itu kesungguhan kita itu, ya, kesungguhan kita itu, ya. Di dalam istilah bahasa Arab itu ada 3 istilah, ya, yang semuanya berasal dari kata-kata al-juhdu itu, ya. Yang meskipun istilahnya berbeda tapi memiliki akar yang sama dan juga punya pengertian yang agak berbeda. Tapi unsurnya sama, kesungguhan, ya. Apa itu? Yaitu istilah jihad. Jihad itu dari kata-kata juhdu, ya. Lalu satu lagi ijtihad, satu lagi ada mujahadah, ya. Sudah pernah dengar itu ya istilahnya. Jihad, ijtihad, dan mujahadah, ya. Kalau jihad itu konotasinya sungguh-sungguh di dalam berjuang, ya, berjuang dalam menegakkan agama Allah itu, ya. Jihad fisabilillah itu, ya, konotasinya lebih bersifat fisik, ya. Ya. Tapi sungguh-sungguh unsurnya itu. Lalu kalau ijtihad itu konotasinya bersungguh-sungguh di dalam kaitannya dengan fikiran, ya. Jadi ijtihad itu kan menemukan satu hukum baru yang tidak secara eksplisit ada di dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Itu butuh kesungguhan itu, ya. Termasuk para hakim itu ijtihad itu, ya, memutuskan perkara kasus per kasus itu, ya. Makanya ijtihad itu, kesungguhan itu, kalau salah aja masih didapat pahala itu, ya, karena kesungguhannya itu, ya, 1 pahalanya. Nah, kalau benar dapat pahala 2, ya. Nah, satunya lagi mujahadah. Kalau mujahadah itu konotasinya sungguh-sungguh di dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi unsurnya lebih bersifat, ya, mungkin spiritual begitu, ya, kalau barangkali yang tepat itu, ya, sehingga kita mengadakan mujahadah itu. Mujahadah itu sungguh-sungguh, tapi konotasinya dalam rangka zikir mendekatkan diri kepada Allah itu. Jadi kesungguhan itu, ya, kesungguhan itulah yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tengah-tengah jadinya, ya, tengah-tengah itu. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, ya, at-tawassut itu penting, dan akhlak Islam itu selalu dalam posisi tawassut itu, pertengahan itu, ya. Tidak ifrat, tidak tafrit itu, ya. Kemarin saya contohkan itu, ya. Jadi berani itu bukan lawan takut, ya. Berani itu pertengahan antara takut dengan nekat, ya. Ya. Dermawan itu bukan lawan dari bakhil, tapi lawan pertengahan antara bakhil dengan boros, ya. Nah, ini juga begitu, ya. Jadi kurang bermalas-malasan dalam ibadah, ya. Tafrid, kalau berlebihan namanya ifrat, itu tidak boleh. Nah, kita diminta oleh Kanjeng Nabi supaya istiqomah, supaya tidak berlebihan, tidak kekurangan, dan itulah yang insya Allah kemudian bisa menjadikan perbuatan kita itu mudawamah, ya. Kata Nabi, kamu jangan berlebihan dalam beribadah, ya. Sebab kalau kamu berlebihan nanti kamu terkalahkan, ya. Ya, terkalahkan itu tidak mungkin. Orang kok bisa kemudian lalu terus-terusan berbuat berlebihan, itu tidak mungkin itu. Wong itu menyalahi fitrah manusia, ya. Ya, makanya Nabi pernah menasihati, ya setiap khairul umur awsatuha itu, ya. Jadi setiap semua hal itu yang terbaik yang ada di tengah-tengah itu,
ya. Nah terus ada lagi khairul umur adwamuha, ya, atau khairul amal adwamuha. Pokoknya yang terbaik dari amal-amal kita tuh ya yang konsisten itu, ya, ya konsisten, ya. Wa ingkola meskipun sedikit, ya. Jadi yang penting, makanya kemudian lalu semoga ibadah kita, ya, taat kita itu terus menerus istiqomah mudawamah, ya, ya tidak harus berlebihan tapi jangan kekurangan, ya, yang sedang-sedang saja. Insya Allah kalau itu sedang-sedang saja terjaga, ya, mudah-mudahan, ya. Nah sekali lagi saya ulangi penegasannya, ya, malas di dalam taat itu, ya, itu oleh siapapun, ya. Kalau dia malas itu sudah buruk. Apalagi kok orang alim, yo, ngerti ajaran, ngerti hukum, ngerti aturan, ya, ngerti akibat-akibat dari kemalasan kok malas taat. Wah, itu pasti lebih baik. Ya, termasuk juga para santri itu jangan saya malas-malas, ya, dalam hal taat harus niru kiainya, ya, mudah-mudahan semuanya rajin, ya, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.